Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan semuanya pasti baik kan? Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mau adik-adik semua duduk yang manis, siapkan Alkitabnya adik-adik semua, tidak boleh cerita saat ibadah sudah mulai, dan arahkan hati dan pikiran adik-adik semua kepada Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom kakak Gea. Shalom kakak Tessa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang ada di rumah Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Ya puji Tuhan kita boleh ada di tahun 2022 di hari ini. Itu semua berkat kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu kita akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, siapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk masuk di dalam ibadah. Untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kakak mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Kasih Tuhan Yesus kepada kita semua anak-anaknya tidak pernah berkesudahan. Buktinya Tuhan masih mengizinkan kita, memberikan kita kesempatan untuk berada di hari kedua di tahun 2022 saat ini. Oleh karena itu adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Adik-adik semua, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Semuanya duduk dengan tenang, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, di hari Minggu ini kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan karena Tuhan menyertai kita dari hari Senin hingga hari Minggu ini. Oleh karena itu kakak mengajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian Senin Selasa Engkau Tetap Raja.
Adik-adik, di tahun 2021 kemarin hingga di tahun 2022 ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan dengan pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik semua untuk kembali memuji Tuhan dengan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disediakan semua. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan dan mari kita berdoa. 3. Tuhan Yesus dalam kerjaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat pertolongan yang Engkau nyatakan kepada kami semua Tuhan. Di tahun 2022 ini Tuhan, di hari pertama kami sekolah minggu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, baik adik-adik yang ada di rumah Tuhan maupun hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini.
Turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, semoga kami benar-benar fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga, ini doa kami, haleluya, amin. Nah, hari ini kita sekolah minggu yang pertama di tahun 2022. Puji Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan untuk bersekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat danau atau laut? Nah, pasti semua pernah lihat toh, baik di televisi atau secara langsung. Nah, di dalam danau itu atau di dalam laut itu pasti banyak, ya betul sekali, pasti banyak ikan. Nah, banyak ikan ini kadang-kadang di laut atau di danau para nelayan mencari ikan. Nah, kakak mau cerita tentang seorang adik kakak yang pekerjaannya sebagai nelayan, yaitu Simon dan Andreas. Simon dan Andreas ini adalah seorang adik kakak yang tinggal di tepi danau. Mereka setiap hari kerjaannya mencari ikan. Pada suatu malam mereka mencari ikan di tengah danau. Nah, sebelum mereka berangkat, mereka mempersiapkan apa yang mereka bawa. Yaitu pertama, kalau nelayan pasti membawa jala. Apalagi? Ya, jala pasti membawa bekal atau makanan dan minuman. Pada malam hari mereka akan mencari ikan di tengah danau. Nah, pada dahulu kala orang itu mencari ikan menggunakan jala, tidak kayak sekarang itu sudah banyak yang menggunakan alat-alat modern. Nah, dulu Simon dan Andreas mencari ikan menggunakan jala. Mereka membawa lampu-lampu kecil untuk menarik ikan sampai di jala mereka. Ketika pagi hari mereka akan pulang ke tepi danau. Mereka akan menjual ikan-ikan mereka kepada orang-orang yang menunggu mereka di tepi danau. Nah, pada siang hari Simon dan Andreas tidak akan pergi mencari ikan di tengah danau. Mereka akan tinggal membersihkan jala mereka, atau bahkan mereka di tepi danau saja untuk mencari ikan. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan di tepi danau seorang diri. Lalu dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Bapa, tunjukkanlah kepadaku orang yang dapat menolongku. Lalu tiba-tiba Yesus melihat seorang saudara yang mencari ikan di tepi danau, yaitu Simon dan Andreas. Lalu Bapanya di sorga berbisik di dalam hati Tuhan Yesus bahwa dua orang inilah yang akan membantu dan menolongmu. Lalu Tuhan Yesus memanggil Simon dan Andreas. Simon, Andreas, ke sini, ikutlah aku. Lalu Simon dan Andreas mengikuti Tuhan Yesus. Mereka mengenal bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus karena Simon dan Andreas sudah pernah bertemu Tuhan Yesus sebelumnya. Lalu Tuhan Yesus bilang bahwa kalian akan mengikut aku untuk mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, pertolongan apakah itu adik-adik ya? Contohnya kayak orang sakit, orang kemiskinan, atau orang yang sedang dalam kesusahan. Tetapi Tuhan Yesus juga mau untuk kita menolong Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak mau bekerja sendiri. Dan orang itu adalah Simon dan Andreas yang Bapanya di surga pilih untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, pengikut Tuhan Yesus ini disebut juga dengan murid Yesus. Nah, murid Yesus yang pertama yaitu Simon dan Andreas. Nah, Simon ini juga disebut dengan Petrus. Nah, itulah tadi murid Tuhan Yesus yang pertama yaitu Simon
atau bisa juga disebut Petrus dan Andreas yang kakak beradik yang pekerjaannya sebagai nelayan atau penjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada mereka bahwa sekarang kalian akan menjadi penjala manusia. Nah, penjala manusia itu bukan berarti bahwa mereka akan menjala manusia pakai jala mereka. Tidak, tetapi penjala manusia yaitu mereka akan mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan mereka katakan bahwa kalian harus datang kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kalian. Nah, itu adalah penjala manusia. Tugasnya yaitu membantu Tuhan Yesus untuk mewartakan tentang kerajaan surga. Nah, adik-adik, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus mendengar tentang panggilan Tuhan Yesus. Seperti waktu Tuhan Yesus memanggil Simon dan Andreas, mereka langsung pergi. Padahal mereka adalah seorang nelayan. Tetapi mereka langsung pergi, mereka tidak pamit dulu ke keluarganya. Mereka langsung ikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, adik-adik, ketika kita dipanggil di rumah, contohnya ketika adik-adik dipanggil di rumah, apakah langsung jawab iya atau tinggal atau tinggal main game? Nanti ketiga kalinya baru lanjut iya, itu pun nanti jawabannya kasar-kasar atau keras-keras. Kadang-kadang begitu toh, kalau dipanggil namanya pasti lama baru bisa menjawab atau menyahut. Padahal apalagi kalau hari Minggu. Nah, panggilan Tuhan Yesus ini kepada kita yaitu kita mau supaya kita rajin ke sekolah Minggu. Nah, seperti Simon dan Andreas tadi, ketika dipanggil mereka langsung jawab iya. Mereka tidak menunggu lagi. Nah, ketika hari Minggu, ketika sudah lonceng berbunyi atau mama kasih ingat untuk ke sekolah Minggu, berarti kita harus segera bangun supaya kita bisa bersekolah Minggu. Itu adalah panggilan Tuhan Yesus kepada adik-adik, bukan cuma adik-adik, yang kepada kita semua untuk datang bersekolah Minggu. Nah, untuk apa kita datang bersekolah Minggu? Untuk kita supaya kita bisa lebih mengenal lagi tentang Tuhan Yesus dan kita bisa menolong teman-teman kita. Kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus? Contoh kecil, ketika ada teman kita yang malas sekolah Minggu, mungkin kita kasih ingat, besok kita sekolah Minggu ya. Atau adik atau kakak yang sudah malas-malas, teman-teman, mungkin adik-adik bisa kasih ingat. Nah, kalau adik-adik sudah bisa kasih ingat dan melakukan semuanya, itu berarti adik-adik adalah sudah termasuk dalam murid Tuhan Yesus. Karena murid Tuhan Yesus itu adalah membantu Tuhan Yesus untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan atau sedang dalam membutuhkan tentang kesaksian tentang Tuhan Yesus. Nah, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari sini adalah kita sudah mengenal tadi murid Tuhan Yesus yang pertama yaitu Simon atau disebut juga dengan Petrus dan Andreas. Mereka ini adalah kakak adik yang pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, ketika mereka dipanggil, mereka langsung pergi. Mereka tidak tinggal lagi. Nah, pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita dipanggil, ketika orang tua panggil kita, langsung jawab iya, jangan lagi tinggal. Atau ketika kita sudah mau ke sekolah Minggu tapi tinggal main game lagi, sudah dikasih ingat orang tuanya, ayo sekolah Minggu, tapi sudah tidak mau, masih tinggal main game atau masih tinggal makan. Padahal sudah dikasih ingat. Nah, Tuhan Yesus memanggil kita itu bukan secara langsung yang kayak dia memanggil anak-anak muridnya dulu yang Tuhan Yesus langsung menampakkan diri secara langsung. Tetapi pada saat ini Tuhan Yesus memanggil kita lewat kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan kakak-kakak pengasuh dan teman-teman kita. Ketika kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kakak-kakak pengasuh mengingatkan untuk rajin ke sekolah Minggu, berarti itu adalah Tuhan Yesus yang
memanggil kita. Nah, makanya kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Nah, walaupun pada sudah tahun 2022 ya, adik-adik masih sekolah minggu online karena corona, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur dan percaya kita kepada Tuhan Yesus untuk tetap bersekolah minggu, karena Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada anak-anak. Anak-anak berarti adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik sekolah minggu. Bahkan Tuhan Yesus sangat memperhatikan adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih kasih. Dimanapun kita bersekolah minggu, baik di rumah kita masing-masing, baik di gereja, itu semua sama. Tuhan Yesus tetap hadir walaupun adik-adik tidak bisa lihat, tetapi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah adik-adik ketika adik-adik bersekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, mulai saat ini, mulai sekarang ini, marilah adik-adik saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap rajin bersekolah minggu. Nah, bersekolah minggu itu kita lebih mengenal tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau itu kita lakukan semua. Nah, adik-adik, pembacaan kita terambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Semua sudah buka Alkitabnya? Kakak ulang, pembacaan terambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Nanti kita baca sama-sama ya, setelah kakak baca judulnya. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian dengan perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Nah, sampai di situ pembacaan kita dikasih tanda dan ayat hafalannya ada di ayat 17. Ada ayat hafalannya? Coba lihat yang ayat 17, kita baca sama-sama. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, ayat hafalannya yaitu mulai dari kata mari. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita ulang satu kali ya. Ayat hafalannya itu Markus pasal 1 ayat 17 berbunyi demikian. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, adik-adik, nanti ayat hafalannya dihafal, lalu mungkin bisa di video dan dikirimkan ke kakak-kakak pengasuh yang ada di weeknya masing-masing. Demikian firman Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa di sini pada saat mendengarkan cerita firman Tuhan main dengan teman atau cerita dengan temannya? Nah, kakak harap tidak ada ya. Semoga firman Tuhan yang adik-adik semua sudah dengarkan, adik-adik bisa simpan di dalam hati, terlebih bisa melakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dengan pujian pertama kali dengar firman Tuhan.
Adik-adik, kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Nah, sebagai wujud ungkapan syukur kita atas kasih dan berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, adik-adik lipat persembahannya dengan rapi dan dimasukkan ke dalam tempat-tempat persembahan yang sudah disediakan oleh orang tua kita masing-masing. Dan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kakak harap pada saat kita berdoa, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bermain atau ganggu teman samping kiri kanan. Bahkan kadang-kadang kakak lihat ada yang makan. Mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan segala anugerah berkat pertolongan yang Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Di tahun 2022 ini Tuhan, kami boleh bersekolah minggu pada hari pertama ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami senantiasa Tuhan di tahun 2022 yang Engkau anugerahkan kepada kami ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa Tuhan boleh menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam kerjaan sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan, boleh tertanam dalam hati dan pikiran adik-adik Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan panggilan-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang rajin ke sekolah minggu Tuhan, untuk bisa lebih mengenal Engkau lagi. Tuhan Yesus, di dalam kerjaan sorga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati bendahara yang mengelolanya Tuhan. Biarlah persembahan itu Tuhan kami gunakan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, di dalam kerjaan sorga di pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kedua pendeta yang Engkau tempatkan di tengah jemaat kami GKI Fidelorosa ini Tuhan. Engkau memberkati kedua pendeta kami Tuhan, berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Tuhan. Biarlah kedua pendeta kami ini Tuhan boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kami kakak-kakak pengasuh Tuhan. Biarlah di tahun 2022 ini Tuhan, kami kakak-kakak pengasuh Tuhan semakin tetap setia, semakin kompak Tuhan, dan kami tetap melayani anak-anak Tuhan walaupun situasi pada saat ini Tuhan yang adik-adik sekolah minggu Tuhan masih bersekolah minggu dari rumah mereka masing-masing Tuhan, tetapi biarlah itu Tuhan tidak mengurangi rasa hormat, rasa percaya kami, rasa syukur kami sebagai kakak pengasuh untuk tetap mengabarkan firman-Mu kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik kami Tuhan yang saat ini Tuhan mungkin yang masih saat ini mereka masih ada yang berlibur Tuhan, yang ada di kampung halaman. Engkau memberkati mereka Tuhan, yang ada di Timika Engkau juga memberkati mereka semua Tuhan. Berkati masa pertumbuhan mereka Tuhan, mulai dari dalam kandungan sampai kepada remaja Tuhan. Engkau hadir sebagai
peneman hidup mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan. Biarlah mereka tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat orang tua mereka Tuhan yang tetap setia mendampingi adik-adik kami untuk bersekolah minggu Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan. Semoga mereka tetap setia dan tetap sabar dan tetap memfasilitasi adik-adik kami Tuhan untuk bersekolah minggu online. Tuhan Yesus, dalam kerjaan surga kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami Tuhan yang mungkin pada saat ini ada yang sakit Tuhan, yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Engkau hadir sebagai dokter tak terlihat. Engkau tilik mereka Tuhan, biarlah mereka dapat cepat sembuh pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Yang malas-malas bersekolah minggu Tuhan, Engkau ketuk lembutkan pintu hatinya Tuhan. Semoga pada hari minggu berikutnya Tuhan, mereka semua datang bersekolah minggu Tuhan untuk datang memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, di dalam kerajaan surga, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan, pada saat kami bersekolah minggu mungkin kami melakukan kesalahan Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, kiranya ampunkan salah dan dosa kami. Tuhan Yesus, dalam kerajaan surga, ini doa kami yang kami bawa kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Adik-adik semua, di dalam kehidupan kita tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa cemas, karena ada Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, El Shaddai. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri dan menutup ibadah kita di pagi hari ini dan kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal hingga saat ini. Oleh karena itu semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga saat ini. Biarlah ya Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan tetap senantiasa menjaga, menyertai, dan menolong kami semua. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, di tahun 2021 kemarin tentu banyak suka, banyak duka, banyak senang, banyak sedih yang kita semua rasakan.
Nah, di tahun 2022 ini, mari kita meninggalkan segala kenangan yang ada di tahun 2021 dan kita memulai dan mengawali tahun 2022 ini dengan melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus kehendaki. Jika di tahun kemarin adik-adik banyak yang nakal, yang tidak dengar-dengaran sama orang tua, di tahun 2022 adik-adik semuanya harus berubah dan menjadi lebih baik lagi. Nah, Kakak mengajak adik-adik semua untuk kita kembali memuji Tuhan dengan pujian kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di ibadah sekolah minggu depan. Dan kakak-kakak pengasuh berpesan kepada adik-adik semua, jika di tahun 2021 kemarin masih banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari di tahun 2022 ini kita melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mewakili semua kakak pengasuh mengucapkan selamat tahun baru 2022, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.